Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya. Baik, Bu. Kita dipertemukan lagi untuk hari ini, tapi sebelum Ibu lanjut ke materi, siapa di sini ketua kelasnya? Untuk ketua kelasnya bisa disiapkan dulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tolong dengarkan namanya ya. Ya, Bu. Yunita. Hadir, Bu. Enggak. Nana Febrian Susi. Hadir, Bu. Nadia. Dan Nerianti. hadir, Bu. Siti Nurhani. Hadir, Bu. Mawar Ramadhani. Hadir, Bu. Ina. Hadir, Bu. Jumatriani. Hadir Bu. Gusti Ayu Fitri Halimah. Hadir Bu. Hasida. Hadir Bu. Febrianti. Hadir, Bu. Hamka. Alfa, Bu. Tidak ada keterangan ini? Ya, Bu. Ya, Bu. Alfa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kelas kita pada pagi hari ini. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya. Ya, Bu. Oke baik. Tujuan. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kedua kali ini yaitu siswa dapat mendiskusikan masalah ekonomi. Jadi harapkan adik-adik semua bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Kalau tidak salah kemarin Ibu kasih tugas ya? Ya, Bu. Masing-masing kelompok. Oke baik. Saya minta kesediaannya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan tugas yang Ibu sudah kasih. Dimulai dari kelompok 1. Atau biaya kesempatan adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih suatu kegiatan. Saya perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas yang diberikan minggu lalu. Adapun contoh biaya peluang. Biaya peluang atau biaya kesempatan adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari. Berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Bentuk biaya peluang dapat berbentuk berbagai macam hal seperti waktu, uang, atau utilitas. Sebagai contoh, misalkan seseorang memiliki uang 10 juta dengan jumlah uang sebesar itu, ia memiliki
kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli TV. Jika ia memiliki untuk membeli TV, ia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan Bali. Begitu pula sebaliknya, apabila ia memilih untuk bertamasya ke Bali, ia akan kehilangan kesempatan untuk menonton biaya meluang. Baik, terima kasih. Itu tugas kami minggu lalu. Ucapkan terima kasih. Jadi itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 ya tentang biaya peluang. Jadi biaya peluang itu dia itu disebut dengan biaya kesempatan. Di situ adik-adik disuruh memilih mana yang adik pilih. Adik diharapkan oleh 2 pilihan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi kelompok 1, biaya peluang itu biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih sesuatu kegiatan. Contohnya tadi sudah dijelaskan sama kelompok 1 ya. Contohnya seperti adik-adik berbelanja. Pasti di situ ketika adik-adik berbelanja, contohnya seperti belanja pakaian. Pasti situ adik-adik akan memilih kan dari kualitas dan warna dan kenyamanan adik-adik. Nah, dari 2 pilihan itu adik-adik diminta untuk memilih 1. Nah, itulah yang dinamakan dengan biaya peluang. Dia itu ada 1 yang akan kita korbankan. Seperti itu. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan mempresentasikan makalahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas kelompok, yaitu kebutuhan ekonomi. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia hidup dengan sejahtera. Keperluan manusia sangat banyak dan dimulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, hiburan, dan lain-lain. Contoh kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi hidup dengan layak, seperti rumah, makanan, dan pakaian. Terus kedua, sekunder. Contohnya perlengkapan merupakan sekunder, merupakan perlengkapan. Yang kedua yaitu sekunder, merupakan perlengkapan, sehingga jika tidak dipenuhi maka manusia tidak akan menderita, seperti TV, radio, dan sepeda. Ketiga, tersier, merupakan kebutuhan akan barang-barang mewah yang pada umumnya hanya dimiliki oleh orang kaya, seperti mobil dan perhiasan. Itulah tugas dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi mungkin kita ulas satu persatu ya untuk kelompok 2 tentang kebutuhan ekonomi. Oke, baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi tentang kebutuhan ekonomi, yang itu kalau tidak salah tadi sudah yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Saya ingin dari kelompok lain ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan primer. Oke, baik, Tina ya. Oke, contohnya seperti makanan, minuman, kebutuhan primer, kebutuhan utama. Oke. Ada yang lain? Tempat tinggal, pakaian. Coba satu ya. Angkat tangan. Iya, kebutuhan primer. Kebutuhan apa lagi? Primer, kebutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal. Terus siapa lagi tadi? Pakaian. Oke, baik, itu yang dinamakan kebutuhan primer adalah kebutuhan yang benar-benar
Saya Bu, Angkat. tadi handphone kan Bu? Iya. Handphone itu masuk kebutuhan primer. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu sekarang memang zamannya 4.0 atau yang 4.0 itu sekarang zamannya teknologi. Jadi handphone itu salah satu kebutuhan juga yang dimiliki manusia. Kalau tanpa handphone, manusia itu tidak akan bisa telepon temannya di sana, ke sini, atau keluarganya yang ada di kampung atau yang ada di Kendari dan di kampung. Mungkin itu saja. Bagus sekali ya jawaban dari Hamka. Itu menurut Hamka ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, handphone itu belum bisa dikategorikan sebagai kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Jadi handphone itu digunakan berdasarkan kebutuhan. Karena tidak semua juga orang memiliki handphone. Meskipun mungkin kebanyakan memiliki handphone seperti itu. Jadi masih tergantung dari kebutuhan masing-masing. Contoh seperti mahasiswa. Mahasiswa menganggap handphone itu sebagai kebutuhan primer karena di situ ada tugas yang diberikan dosen, ada chat yang dari dosen, terus ada grup-grup juga yang memberikan info kepada mahasiswa. Nah, beda dengan petani. Petani dia tidak lebih fokus ke handphone. Mereka lebih fokus bertani. Jadi untuk mahasiswa handphone itu kebutuhan primer, sedangkan untuk petani mungkin dia kebutuhan sekunder ataupun tersier. Udah. Oke, baik, selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi teman-temannya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari tes 1 saya membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami di kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi kami tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah masalah ekonomi di mana kebutuhan manusia yang semakin banyak, namun alat pemuas kebutuhan terbatas. Kelangkaan sendiri bisa terjadi disebabkan oleh banyak faktor kelangkaan seperti perbedaan geografis, bencana alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan masih banyak lagi. Contoh dari ekonomi yang terjadi di Indonesia. Contoh dari kelangkaan ekonomi yang terjadi di Indonesia. 1. Kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak di Indonesia. 2. Kurangnya tenaga yang ada. 3. Kelangkaan air bersih di berbagai daerah. 4. Langkanya batu bara. 5. Langkanya lapangan pekerjaan. 6. Kelangkaan bahan pangan. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Tadi kelompok 3 materinya tentang kelangkaan ya. Ya. Nah, seperti yang dijelaskan sama teman-teman yang tadi bahwa kelangkaan adalah masalah ekonomi di mana manusia yang semakin banyak namun alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Tadi ada beberapa contoh yang dijelaskan sama teman kalian yaitu kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak di Indonesia. Nah, kelangkaan BBM di beberapa daerah menyebabkan harga pun mahal di daerah tersebut. Dan itu merupakan kelangkaan yang terjadi akibat penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Jadi di sini penggunaan BBM yang terlalu banyak
dijelaskan minggu lalu dan materi diskusi yang kita bahas hari ini. Ya, Bu. Siap? Ya, Bu. Oke, baik. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.